Oke, selamat pagi 10.1. Pagi, Bu. Ya, pagi hari ini adalah awal 2023. Hari pertama kita masuk sekolah. Dan pastinya kalian punya semangat yang baru untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Satu orang yang boleh dipimpin kita dalam doa, silakan maju. Siapa yang mau? Ya, silakan Syamin. Pimpin kita dalam doa di sini, nah ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat pagi sehingga kami dapat datang ke sekolah ini. Dan hari ini adalah awal pembelajaran kami di tahun ini, maka dalam kami sehingga kami dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Selin. Selalu bawa kita dalam doa. Untuk pagi hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya mana? Hadir semua? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, mantap sekali ya. Meskipun hujan, hari pertama masuk sekolah, kalian tetap semangat, hadir semua datang ke sekolah ini. Pagi hari ini kita akan masuk materi kita litosfer. Ya. Untuk apa tujuannya kita belajar litosfer pada pagi hari ini? Ada dua tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, memahami karakteristik lapisan-lapisan litosfer. Dan yang kedua, mengidentifikasi proses dinamika litosfer dengan menggunakan gambar. Untuk memahami dua tujuan ini supaya tercapai, pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya PJBL, Project Based Learning. Nah, jadi supaya ini tercapai, pagi hari ini kita akan mengerjakan sebuah proyek berupa gambar lapisan litosfer. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar apa tuh ya? Gambar telur. Telur apa dia? Ada gambar berapa telur di situ? Satu. Iya. Nah, jadi di depan ada telur, ya. Ada 4 potong, tapi bukan potongan yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara litosfer dengan telur ini? Angkat tangan. Ya. Yang mau memberikan penjelasan hubungan materi kita pagi hari ini dengan gambar telur. Ya. Fran, silakan Fran. Berdiri, Bu. Iya, berdiri, hadap ke depan ya. Ayo. Apa sih hubungan litosfer dengan gambar telur? Litosfer itu kan, Bu, bumi itu kan berlapis-lapis. Ada kerak, ada keraknya, ada intinya, sama juga dengan telurnya, Bu. Yang kuningnya itu kan sebagai intinya, Wow. yang putihnya itu sebagai lapisan luarnya. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Tadi, ayo, silakan duduk, Fran. Siapa lagi mau memberikan pendapatnya? Apa sih hubungan ini telur sama litosfer? Kan belajar bumi, kok malah telur yang ditunjukin? Kan gitu. Ya, silakan. Ya, satu orang lagi. Giovanni. Ayo, ada lagi? Habis? Oh, ini kayaknya si siapa ini mau bicara nih? Si Adelia mana? Iya, Adel. Ya, Kalau dilihat nampak lapisan-lapisannya yang kuning. Jadi itu kalau dilihat juga ada lapisan-lapisan gitu. oke, tepuk tangan Pak Adi. Iya, kalau kita perhatikan, ini telur ada berapa lapis ya?
Jadi itu ada 3 lapis, sama seperti bumi. Ada berapa lapis bumi? 3 lapis ya. Nah, jadi diibaratkan yang kuning ini adalah lapisan inti bumi ya. Yang warna putih lapisan penantara atau astenosfer ya. Dan yang paling luar lapisan litosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, ini materinya kan sudah Ibu kirim ke GCR, nanti bisa dibaca ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membagi kelompok karena sudah terbagi kelompoknya ini, sudah duduk sesuai dengan kelompok. Maka selanjutnya kita akan mengerjakan proyek. Sudah membawa alat-alatnya masing-masing, sudah bawa kertas karton, sudah ada kartonnya ya, sudah ada pewarnanya juga. Nah, kemudian untuk pengerjaannya ini, proyeknya ini kita akan menggambarkan lapisan-lapisan litosfer pada kertas karton yang sudah disediakan. Jadi pengerjaannya itu dilakukan selama pertemuan pertama ini, yaitu 45 menit. Nah, jadi silakan masing-masing kelompok berdiskusi dulu bagaimana kira-kira desain proyek yang akan kamu kerjakan pada pagi hari ini. Ya, nah, silakan saya kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk membahas bagaimana desainnya selama 2 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya.
berarti juga sebagai keuntungan ini dari hasil bawah dengan menggunakan konteks aku akan apa yang naik ke atas besar lebih dari kakak
berapa juga setiap kali coba ini kan dari hasil bawah dengan menggunakan konteksi aku akan apa yang sama yang naik ke atas paling besar lebih dari kakak
Oh, bisa juga.
Segini. Belum. Kan nampak di kamera aku ini. Darah bukan. Kan dia suka kayak gitu. Apa tidak? Nah, apa lagi? Apa lebih suka? Apa lagi? Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang litosfer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joy. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari litosfer mencakup kerak bumi yang merupakan lapisan kulit terluar di bumi. Kerak bumi kerak bumi terletak di atas lapisan sumur bumi. Lapisan bumi mengandung zat besi dan logam. Pada lapisan sumur bumi dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi merupakan bagian bumi yang terdalam yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar terdiri dari lapisan yang berunsur logam cair, dan inti yang dalam terdiri dari lapisan padat dan kayu yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan tanggapan Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? kelompok 4.
Kelompok 3 menanggapi. Ayo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Natasha Desvita, saya perwakilan dari kelompok 3 yang menanggapi presentasi kelompok 4. Menurut saya gambarnya sudah bagus, lalu untuk presentasinya cukup mudah dipahami untuk kami dari kelompok 3. Lalu Masukannya. Masukannya menurut saya mungkin agak lebih ditebakkan sedikit lagi untuk warnanya. Ya, itu saja, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dikumpulkan proyeknya di depan. Lanjut, kelompok selanjutnya. Silakan maju. Silakan, lanjut. Langsung nak, cepat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan aku, Sherlyn, Colin, Daniel, dan Giovanni. Selanjutnya kami akan membahas tentang litosfer. Silakan Giovanni. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Litosfer mencakup kerak bumi yang merupakan lapisan kulit bumi keseluruhan. Letak dari kerak bumi di atas bumi. Lapisan bumi pada bagian sudut ini memiliki ketebalan 2.890 km yang terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Inti bumi terdiri atas inti dalam dan inti luar. Bagian dari inti luar terdiri dari lapisan yang berbentuk logam air yang mengandung besi, nikel, dan belerang. Bagian inti dalam terdiri dari lapisan padat dan cair yang mengandung besi dan nikel yang panas. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, yaitu memiliki ketebalan 0 sampai 100 km. Inti dalam bersifat padat dan ketebalan sekitar 1.220 km. Inti luar bersifat cair dan ketebalan sekitar 2.250 km, serta seluruh bumi yang memiliki ketebalan mencapai 2.900 km. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin memberi pertanyaan atau masukan? Silakan. Oke, kelompok 1 berarti yang menanggapi adalah kelompok 6. Silakan, kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin menanggapi presentasi dari kelompok pertama. Warna dari gambarannya itu sudah bagus, warnanya unik, dan juga dari judulnya pun sudah bagus. Kalau dari masukannya itu mungkin mengenai penjelasannya yang kurang kuat dan juga tegas. Jadi mungkin yang lainnya tidak mendengar apa yang kalian jelaskan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dikumpul proyeknya. Lanjut, kelompok 3. Silakan. Oke. Silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Diana, Natasha. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan litosfer. Litos yang berartikan batu, sfer yang berartikan sphaira yang memiliki arti lapisan atau bebatuan. Litosfer adalah lapisan bebatuan atau kulit bumi yang berbentuk bulat mengikuti bumi yang memiliki lapisan 1.200 km. Litosfer mencakup kerak bumi atau crust yang merupakan lapisan kulit bumi terluar. Letak dari letak kerak bumi ada seliwet bumi atau mantel. Terdapat dua bagian litosfer, yaitu kerak bumi, yaitu lapisan sial dan lapisan simak. Lapisan sial adalah lapisan kerak bersifat padat dengan ketebalan rata-rata 35 km. Yang kedua lapisan simak. Lapisan simak ialah lapisan yang mengandung mineral ferro, magnesium, dan batuan bata. Lapisan ini juga bersifat elastis dengan ketebalan rata 65 km.
Lalu yang kedua, selimut bumi. Selimut bumi itu memiliki ketebalan 2.890 km yang mengandung zat besi dan logam. Lalu inti bumi merupakan bagian bumi terdalam yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Bagian dari inti luar terdiri dari lapisan yang berbentuk logam cair yang mengandung besi, nikel, dan belerang. Bagian inti dalam terdiri dari lapisan padat dan cair yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanggapi, silakan. Oke, silakan kelompok 4 yang menanggapi. Oke, perkenalkan saya Rangga yang menanggapi presentasi dari kelompok 3. Gambar dari kelompok 3 sudah cukup bagus, warnanya sudah bagus. Ya, tulisannya agak diperbesar lagi. Cara memaparkannya juga bagus, cuman jangan menggunakan kamera lagi. Seperti Jordan tadi. Masukan untuk kelompok ini ya lebih di dalam lagi artinya, pengertiannya dan definisinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang litosfer hari ini. Hasilnya akan dibacakan oleh Raden. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batu dan dari kata sfera yang artinya bulatan atau lapisan. Litosfer memiliki lapisan sial yang tersusun dari logam silisium dan aluminium. Lapisan tersebut ringan, makanya terletak paling atas. Lalu di bawahnya ada lapisan sima yang terdiri dari silisium dan magnesium. Lapisan sima lebih berat daripada lapisan sial. Lalu ada inti bumi yang merupakan lapisan terdalam bumi dan tersusun atas besi dan nikel. Suhu di lapisan ini mencapai hampir sama dengan suhu matahari, yaitu 6000 derajat Celcius. Lalu yang kedua, inti bumi terdiri dari inti bumi dalam yang tersusun atas material padat dan luar tersusun atas cairan. Lalu ada mantel bumi atau lapisan selubung yang lapisan tersebut merupakan lapisan paling besar karena mengandung sekitar 80% dari massa bumi dan suhu di lapisan tersebut mencapai 3000 derajat Celcius. Lalu ada kerak bumi yang merupakan lapisan terluar dari bumi dan tersusun atas oksigen, silikon, aluminium, besi, natrium, kalsium, kalium, dan magnesium. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang jelas akan ditanyakan. Oke, silakan kelompok 5 menanggapi. Perkenalkan, saya Landas dari kelompok 5. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Menurut saya, gambaran dan beberapa tulisan dalam kartu tersebut sudah cukup jelas dan sangat menarik. Terutama juga penjelasan dari Adel sangat bagus. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk, lanjut. Kumpul proyeknya ya. Lanjut nakku. 2 kelompok lagi, cepat kelompok 5. Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yolanda. Kemudian ada Angelica, Karen, dan kemudian ada Fran. Kami akan memulai presentasi kami tentang litosfer. Pertama-tama, arti dari litosfer. Litosfer itu berasal dari 2 kata, yaitu kata litos yang artinya batu dan sfer yang artinya bulan atau lapisan. Nah, litosfer ini merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang meliputi bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1900 km. Nah, litosfer itu yang paling umumnya adalah bagian dari mantel asas atau kerak bumi. Nah, kerak bumi sendiri mempunyai ketebalan sekitar 100 km dan dia beragam di mana tempatnya, di mana kerak samudra lebih tipis daripada kerak benua. Lalu di bawahnya kita mendapati bagian mantel atau selimut bumi yang dibagi atas 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Di mana mantel atas mempunyai sifat dan ciri-ciri yang sama atau menyerupai dengan
kerak dan atasnya atau astenosfer, sedangkan mantel bawah itu mempunyai sifat atau kecirian yang sama dengan bagian yang di bawahnya, yaitu inti luar. Nah, lalu di bagian paling bawah ada inti bumi, di mana inti bumi ini bagian kedua, inti dalam dan inti luar. Inti dalam sendiri terbuat dari padatan, sedangkan inti luar terbuat dari cairan. Kedua lapisan ini biasanya mengandung material besi dan nikel. Dan lalu kita akan melihat kembali kerak, di mana di bagian kerak dibagi atas dua, tergantung dibagi atas dua lapisannya, yaitu lapisan silisium aluminium dengan yang paling atas. Lapisan ini biasanya keras dan salah satu pembentuk lempengan bumi. Nah, lapisan ini memiliki kedalaman rata-rata 35 km. Sedangkan untuk lapisan sima atau lapisan silisium magnesium, biasanya lapisan ini merupakan lapisan elastis yang merupakan zona transisi antara lempeng bumi dengan astenosfer dan biasanya mempunyai kedalaman sekitar 65 km. Baik, sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanggapi atau bertanya, silakan. Silakan kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2 yang menanggapi kalau ini gambarnya udah bagus dan menarik, terus cara memaparkannya juga jelas, namun tadi sempat membelakangi kamera jadi nggak kelihatan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk, kumpul. Ya, kumpul di sini. Oke. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu. Hasil presentasinya bagus-bagus. Proyeknya juga sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan semuanya. Nah, saat ini kita akan melakukan penilaian diri. Ibu sudah mengirimkan Google Form ya di GCR kalian untuk penilaian diri. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan penilaian diri sejauh mana pemahaman kalian mengenai litosfer dan lapisan-lapisannya melalui proyek dan presentasi kelompok yang tadi. Silahkan dikerjakan penilaian dirinya. Oke, saya rasa waktunya sudah ya, karena hanya 2 soal saja untuk penilaian dirinya. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita siang hari ini. Untuk minggu depan ada pun materi yang akan kita bahas mengenai jenis dan siklus batuan. Nah, jadi dibaca nanti bahan ajarnya di rumah sebelum kita mulai pembelajaran minggu depan ya. Demikianlah pertemuan kita siang hari ini. Selamat siang. Siang.